semua, kami dari kelompok 7 TPB 12 akan menampilkan penjelasan tentang gaya Lorentz dengan judul penerapan motor listrik pada kereta maglev. Adapun anggota kelompok yaitu Saya Muhammad Rio Ferdinand dengan NIM 122310022 dari Prodi Teknik Biosistem. saya Eva Diansari Simamora dengan NIM 122280010 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Dewi Putri Yeni dengan NIM 122280011 dari Prodi Teknik Kimia. Saya Anyoga Ipaskito dari Prodi Teknik Kimia dengan nomor NIM 122280042. Nama saya Pujan Novayani Menulang dengan NIM 122280017 Prodi Teknik Kimia. Adapun pokok bahasan yang terdiri dari 1. Sejarah gaya Lorentz, 2. Penjelasan rumus, 3. Alat, bahan, dan cara kerja, 4. Prinsip kerja kereta maglev, 5. Kelebihan dan kekurangan alat, 6. Kesimpulan dan syarat. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Dia ilmuwan asal Belanda yang sangat berkontribusi dalam bidang fisika. Gaya Lorentz sesungguhnya merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik di suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz adalah gaya dapat timbul karena muatan yang bergerak atau listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya interaksi antara dua medan magnet. Satuan yang digunakan yaitu Newton. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, dan F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan induksi magnetik di titik P dengan satuan Tesla atau Weber, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, R sama dengan panjang kawat dengan satuan meter, dan theta sama dengan sudut antara medan magnet dan kecepatan benda atau muatan. Gaya Lorentz dapat juga ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan seperti gambar berikut ini. Untuk kaidah tangan kanan, gaya Lorentz yang pertama menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari sebagai arus arah listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Berikut ini penjelasan mengenai kereta maglev, yang dimana kereta maglev menggunakan gaya tarik dorong antara kumparan elektromagnet dan rel ferromagnetik, atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong. Ia terdiri dari 2 kutub, penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Hal itulah yang membuat kereta jadi melayang, lintasan kereta, dan kemudian membuat kereta dapat melaju. Bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, arus induksi magnet pasti akan mengalir dalam konduktor tersebut. Sementara, superkonduktor tidak bisa sama sekali ditembus oleh medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 yang ditempatkan di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan motor listrik pada kereta maglev terdiri dari baterai dengan ukuran 1,5 volt, yang kedua magnet koin, yang ketiga kawat tembaga, dan yang terakhir yaitu spidol. Berikut adalah cara pembuatan kereta maglev. Cara kerja alat, kawat tembaga akan dibentuk menjadi solenoida yang berfungsi sebagai lintasan atau rel kereta maglev. Baterai digunakan sebagai badan kereta maglev sederhana dan sebagai sumber magnet.
kertas spidol atau pipa PVC yang digunakan sebagai alas benda untuk menggulung kawat tembaga tersebut. Semakin banyak magnet yang ditempelkan, maka semakin cepat lokomotif melaju, dan begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit magnet yang ditempelkan, maka semakin lambat lokomotif melaju. Keunikan dari kereta maglev skala besar adalah kereta maglev menggunakan levitation untuk mendorong kendaraan dengan kekuatan magnet, sehingga menghasilkan gaya dorong secara elektromagnetika tanpa adanya kontak dengan rel dan menghasilkan suara yang hening. Apabila kereta maglev skala besar ini dikembangkan, diharapkan dapat menciptakan transportasi masa depan yang memiliki kecepatan tinggi, kecepatan yang besar, efisiensi yang tinggi, dan ramah lingkungan, dan hal tersebut akan semakin memajukan teknologi di bidang transportasi. Kelebihan alat yang kami gunakan yang pertama yaitu tidak menggunakan roda sehingga mengurangi perawatan. 2. Distribusi beban yang merata mengurangi biaya konstruksi rel kereta magnet. 3. Tidak bisa unlock atau derail karena kereta magnet terikat terhadap relnya. 4. Tingkat kebisingan dan getaran berkurang secara drastis. 5. Percepatan dan pengereman kereta dapat dilakukan dengan lebih cepat. 6. Lebih tahan terhadap kondisi cuaca. Adapun kekurangan dari kereta maglev, yang pertama, motor linear tidak hanya menghasilkan dorongan, tetapi juga pengereman sehingga membuat lebih kompleks. Yang kedua, semakin berat beban, maka semakin banyak tenaga listrik yang dibutuhkan untuk melayang, sehingga tidak cocok untuk barang berat. Dan yang ketiga, kereta terikat dengan relnya, sehingga perubahan jalur dan percabangan rel lebih sulit. Dan yang terakhir, medan magnet yang dihasilkan sangat besar, sehingga perlu pelindung anti magnet. Kesimpulan dari percobaan ini telah membuktikan adanya penerapan prinsip kerja motor listrik dan prinsip gaya Lorentz pada kereta maglev. Karena saat percobaan, kereta maglev dialiri arus dari baterai yang kemudian menghantarkan listrik dan menyentuh kumparan sehingga menghasilkan medan magnet yang berorientasi sepanjang sumbu tengah kumparan. Medan magnet ini akan menghasilkan gaya pada magnet yang terpasang ke kedua ujung baterai. Gaya tersebutlah yang disebut gaya Lorentz. Dari percobaan tersebut dapat dikatakan bahwa percobaan penerapan prinsip gaya Lorentz pada kereta maglev berhasil dilakukan.